Apa hubungan antara akidah, manhaj, dan akhlak? Akidah, manhaj, dan akhlak ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, nggak dapat dipisah-pisahkan. Jadi merupakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Sehingga wajib hukumnya kita memahami dengan baik dan benar agar tidak salah. Karena banyak orang yang keliru memahami konsep 3 in 1 ini, ya, mengira itu tiga perkara yang berbeda-beda. Padahal tiga perkara memang berbeda, tapi satu kesatuan yang saling terhubung, itu ya, yang saling terhubung, ya. Jadi artinya apa? Artinya akidah itu akan benar kalau manhajnya benar, ya, dan akidah yang benar akan berbuah akhlak yang mulia. Keterkaitan antara tiga perkara ini, ya. Nah, perkaranya adalah, ya, apa itu akidah, apa itu manhaj, dan bagaimana kaitannya dengan akhlak. Kalau akidah sudah kita semua paham, ya, akidah adalah apa? Adalah keyakinan yang ada di dalam hati, yang kemudian diikrarkan oleh lisan kita, dan dibuktikan dengan amalan dari anggota badan kita. Itu namanya akidah. Akidah ini akan lurus ketika apa? Dasar kita dalam berakidah benar. Cara kita dalam berakidah itu benar. Bagaimana cara berakidah benar? Ketika manhajnya benar. Jadi kalau dalam bahasa mahasiswa itu ada namanya skripsi, ya, ada namanya tesis, ada yang namanya disertasi, publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, ya, atau karya ilmiah, ya. Nah, riset karya-karya ilmiah dan sebagainya itu akan memiliki bobot ketika apa? Metode yang digunakan tepat, ya, metode yang digunakan benar. Ketika metode yang digunakan salah, maka pasti akan salah pula, ya, nanti hasilnya, endingnya dianggap salah, ya kan? Ibarat seperti ini, ada dua orang yang sama-sama mengadakan penelitian riset. Yang satu menggunakan metode yang terstandar, yang satu asal-asalan, nggak pakai metode, ya, pakai metode sendiri yang tidak terstandar. Meskipun nanti endingnya sama, hasilnya sama, maka untuk yang riset dengan metode yang terstandar, ya, itu disebut dengan hasil penelitian yang memiliki nilai yang keilmiahan yang tinggi, bobot ilmiah yang tinggi. Sementara ketika sekedar coba-coba pakai metode sendiri, itu hanya dianggap sebagai pengalaman empiris, ya, tidak memiliki nilai ilmiah yang tinggi, hanya sekedar pengalaman empiris saja. Itu perbedaannya, ya. Maka meskipun sama hasilnya, yang satu diakui sebagai sebuah riset ilmiah, yang satu tidak. Kenapa tidak? Karena tidak menggunakan metode yang terstandar. Sehingga perlu adanya apa? Pemahaman yang benar. Nah, itu ibaratnya sebagai analogi saja. Apa artinya? Artinya akidah itu akan benar ketika apa? Ketika memang manhajnya benar. Manhaj sebagai apa? Sebagai dasar dia berakidah. Kenapa dia berakidah demikian? Dasarnya apa? Benar dalam manhajnya. Maka benar pula akidahnya. Maka Rasulullah SAW ketika menerangkan tentang iftirakul ummah, tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, ya, Rasul menyebutkan, ya, satu yang selamat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat cuma satu. Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu yang selamat itu? Wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab apa? Man kana ala mithli ma ana alail yaum washab. Itu orang-orang yang berjalan di atas jalan yang aku dan para sahabatku hari ini lalui. Itu orang-orang yang mengikuti manhajnya, jalannya, sunnahnya, Nabi dan para sahabat. Itu yang selamat.
Ya. Maka 73 golongan yaitu hanya satu yang selamat, yang 72 terjerumus dalam kesesatan. Dan mereka masuk neraka karena kesesatannya meskipun tidak kekal dalam neraka karena mereka masih muslim. Tapi mereka tapi mereka dalam keadaan apa? Ya. Tapi mereka dalam keadaan apa? Mereka dalam keadaan berakidah. Akidahnya, manhajnya keliru. Ketika akidahnya, manhajnya salah, manhajnya keliru, ya, hasilnya adalah apa? 72 golongan yang sesat. Jadi kesesatan tersebut oleh para ulama dikomentari itu kesesatan dalam akidah. Apa penyebabnya? Ya, manhajnya salah, tidak mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabatnya. Itu yang keliru, itu yang salah. Maka ketika kita ingin akidah kita benar, ikuti manhajnya Rasul. Jadi manhaj itu dalam bahasanya para ulama itu diibaratkan seperti apa? Seperti badan sungai. Ya, ada bantarannya, ada dinding sungainya, ada dasar sungainya. Itu adalah manhaj. Akidah apa? Aliran sungainya, air yang mengalir. Itu adalah akidah. Ketika manhaj tadi benar, maka bisa mengantarkan kepada akidah. Mengantar akidah itu diantarkan kemana? Ke tujuannya. Mungkin untuk mengairi sawah, ya, dan dialirkan kemana? Ke irigasi, mengairi sawah, ya, atau mungkin untuk keperluan lain-lain, ya, atau kalau tidak maka dia lari ke laut, ya kan? Nah, berarti badan sungainya tadi membawa air tersebut ke jalur yang semestinya. Tapi ketika sudah salah, apa yang terjadi? Melebar kemana-mana sungainya, meluap banjir, ya, merusak dan sebagainya, kan begitu. Nah, jadi hubungan antara akidah dengan akhlak itu, akidah dengan manhaj itu seperti apa? Hubungan antara air sungai dengan badan sungainya. Ya, badan sungai yang mengalirkan air sungai kepada tujuan-tujuan yang semestinya. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan apa? Hubungan antara akidah dan manhaj. Manhajnya benar, maka akidah pasti benar. Kalau manhajnya salah, akidahnya salah. Sehingga kita harus paham bagaimana cara Nabi dan para sahabat ketika berakidah, ketika beragama, ketika bermanhaj. Ya, nah, adapun ketika seseorang ada ini nanti kaitannya antara akidah dan manhaj, ya. Bagaimana ada kaitannya antara akidah dengan akhlak? Apa kaitannya? Akidah dengan akhlak pun ada kaitan yang sangat erat, yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Kenapa? Karena akhlak ini adalah indikator dari akidah seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bagus akhlaknya maksudnya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Ketika akhlaknya bagus, akhlaknya baik, pertanda imannya bagus. Ya kan? Akhlak kepada siapa? Nah, ini jangan salah paham. Akhlak kepada keseluruhan. Ya, akhlak dia kepada Allah, jangan lupa. Karena ada orang yang berkata si A nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya nggak pernah baca Quran, tapi akhlaknya baik. Baik kepada siapa dulu? Ya kan? Baik kepada siapa dulu? Dan apa tujuannya? Begitu. Ya, pasti hanya kepada orang, pada manusia, dan tujuannya pun jelas, ya, masalah-masalah duniawi semata-mata. Tapi ketika orang dia akidahnya benar, maka akhlaknya mulia. Lah akhlak ini akhlak kepada semuanya. Akhlak kepada Allah, ya kan? Akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, kepada sesama muslim, kepada orang-orang non-muslim,
kepada binatang, kepada alam semesta, kepada semuanya. Akidah yang benar menyebabkan apa? Menjadikan akhlaknya mulia. Ya, dan kemuliaan akhlak ini tidak karena mengharapkan balasan dunia. Karena orang-orang yang mereka tidak berakidah yang benar, berbuat baik karena mengharapkan apa? Balasan di dunia. Sementara kalau orang yang berakidah yang benar tidak mengharapkan ya balasan di dunia, mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungan antara akidah dengan akhlak. Jadi, akhlak seorang akan jadi bagus ketika akidahnya benar. Lah, hubungan ketiganya antara manhaj, akidah, akhlak, hubungannya apa antara ketiganya? Akidah yang benar karena manhajnya benar. Ya, manhaj yang benar menjadikan akidah seseorang lurus. Akidah yang lurus menjadikan akhlaknya mulia. Sehingga akhlak itu diibaratkan sebagai apa? Sebagai pohon yang punya buah. Buahnya ini adalah akhlak. Ya, pohon ini adalah akidah, imannya, akidahnya. Kemudian buahnya itu ya adalah akhlaknya. Maka seorang muslim yang imannya benar, imannya lurus akan berbuah akhlak yang mulia, yang dapat dirasakan kemuliaannya oleh seluruh umat manusia, karena kami Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Tapi ketika salah, maka akan rusak semuanya. Kita contohkan, ketika seseorang manhajnya rusak, akidahnya otomatis akan rusak, akhlaknya pun bobrok. Misal orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, asal muasal kesesatan Khawarij itu sebenarnya berawal dari niat yang baik. Yaitu apa? Ingin agar semua umat manusia memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Ya, tetapi cara yang mereka gunakan tidak mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabatnya dalam akidah memuliakan, menghormati Quran. Ya, seperti misalnya ketika dalam masalah ada ayat yang dan hadis yang zahir hadisnya dianggap menurut mereka bertentangan dengan Quran, mereka tolak. Misal masalah mengusap khuf sepatu. Ya, ketika seorang memakai khuf sepatu boot dalam keadaan suci, maka ketika dia berwudu, dia tidak harus melepas sepatunya, boleh hanya mengusap bagian atas khufnya. Ini adalah hadis yang sahih bahkan mutawatir. Tapi orang-orang Khawarij menolak, dianggap bertentangan dengan ayat wudu yang harus membasuh kaki. Sehingga mereka orang-orang Khawarij menolak ya syariat mengusap khuf. Ini contoh soal bagaimana mereka mengagungkan Al-Quran tetapi tidak mengikuti sunnah ataupun mengikuti manhaj dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akibatnya apa? Akidahnya rusak. Maka orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran atau yang melakukan dosa-dosa besar, berarti dianggap telah keluar dari hukumnya Al-Quran, dianggap sudah kafir, keluar dari Islam, halal harta dan darahnya. Sehingga boleh dibunuh, boleh diambil, dicuri, dirampok hartanya. Ini misal. Kerusakan muncul. Akibat apa? Akibat salah dalam bermanhaj. Akidahnya pun salah, menjadi takfiri, suka mengkafirkan orang, ya. Kemudian apa? Akhlaknya pun tercela. Membolehkan membunuh orang, ya. Asal dia sudah dianggap kafir, di luar kelompoknya dianggap kafir, membolehkan mencuri, mengambil harta orang lain, dianggap sudah kafir, mengambil fake, begitu kan? Subhanallah. Ini akibat daripada manhaj yang salah, akidahnya pun salah, akhlaknya pun rusak. Kita contohkan contoh yang lain. Misalnya akidah Syiah atau Rafidhah. Mereka, slogan mereka, ya, mereka selalu membawa apa?
membawa ahli bait. Bahkan di Indonesia mereka bersembunyi di balik perhimpunan pecinta ahli bait, begitu kan? Ya. Ahli bait memang betul di antara akidah Islam adalah wajibnya seluruh kaum muslimin memuliakan ahli bait Rasul. Ya, yaitu keturunan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang benar, wajib memuliakan ya keturunan Bani Hashim. Nah, akibat akidah mereka salah, manhaj mereka dalam masalah ahli bait tidak mengikuti manhajnya Rasul. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kemudian apa? Mereka hanya mengkhususkan ahli bait itu keturunan Ali dan Fatimah saja. Bahkan dikerucutkan pada keturunan Husain saja. Bahkan dikerucutkan pada imam yang 12 saja. Selainnya tidak. Subhanallah. Itu adalah apa? Kebohongan mereka, ya, yang mencoba berlindung ya di balik apa? Di balik nama besar ahli bait. Padahal tidak ada di antara mereka yang apa? Yang meridhai tindakan Syiah itu. Bahkan pada zaman Ali bin Abi Thalib, mereka yang menuhankan Ali dihukum bakar hidup-hidup, dan yang mereka yang mengkultuskan Ali lebih utama dari sahabat yang lain, sampai apa? Sampai dihukum cambuk sebagai cambuk seorang pembohong. Nah, itu contoh. Jadi akhlak orang-orang Syiah tercela, bahkan ketika ada keturunan dari Hasan ataupun dari Husain yang tidak mau mencela Abu Bakar dan Umar, mereka pun biarkan dizalimi oleh penguasa ketika itu. Itu terjadi karena mereka menjadikan mencela dan berbohong sebagai akidahnya. Ini akidah Syiah. Jadi kesempurnaan akidah mereka adalah pandainya berbohong kepada orang-orang Sunni, membohongi Ahlussunnah, ya. Pandainya mereka membohongi orang-orang Ahlussunnah dimanapun berada, ya. Bahkan mereka kemudian mewajibkan mencela Abu Bakar, Umar, mencela Aisyah dan sebagainya, ya. Dan dirusak lagi oleh apa? Keyakinan mereka akan keutamaan kawin kontrak atau nikah mut'ah. Subhanallah, ya. Kawin kontrak ya tanpa tanggung jawab, ya. Ketika mereka melakukan kawin kontrak, ya, maka si laki-laki setelah selesai masa kontraknya tidak tanggung jawab kalau ada kata si wanita hamil, ya. Bahkan terjadi ya ketika ternyata anak si wanita dewasa, nggak tahu siapa ayahnya, ternyata apa? Dinikah mut'ah lagi oleh ayahnya, ayah kandungnya sendiri, sampai hamil. Subhanallah. Ini kerusakan ya akhlak mereka. Akibat apa? Akidahnya rusak. Kenapa akidah rusak? Manhajnya rusak. Ya kan? Manhaj rusak berakibat apa? Akidahnya rusak, berakibat akhlaknya rusak. Itu pasti suatu keniscayaan. Sehingga hubungan antara tiga perkara ini, manhaj, akidah, akhlak, adalah hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Akidah harus didasari manhaj yang benar, maka akan berbuah akhlak yang mulia. Apa itu manhaj? Manhaj itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Kalau kita baca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, diantaranya Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bagi setiap umat kami jadikan di antara kalian syariat dan manhaj. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan aisabilan wa sunnatan, yaitu di atas jalan, ya, sabil jalan, wa sunnatan dan sunnah. Dalam secara bahasa manhaj atau minhaj, ya, sebagaimana kita bisa buka dalam beberapa kamus-kamus bahasa Arab, diantaranya dalam Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan al-manhaj atau al-minhaj adalah at-tariqul wadih, ya, jalan yang terang. Maksudnya apa? Jalan yang terang, yaitu sunnahnya Nabi dan para sahabatnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah perpecahan, ya, bahwasanya ketika terjadi perpecahan, apa wasiat Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajir. Wajib kalian
berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku, itu para khulafaur rasyidin. Ya, pegang erat-erat, gigit dengan gigit taringmu, jangan sampai lepas. Ya, artinya apa? Inilah manhaj. Ya, artinya apa? Wajib kita mengikuti metode cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan waspada, hati-hati dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Begitu sabda Rasulullah. Ini manhaj. Jadi dalam beragama jangan lupa 3 perkara yang menjadi 3-in-1-nya, asas dasar utama dari seorang muslim beragama, yaitu apa? Manhaj, akidah, dan akhlak. Ya, karena dengan ini semua, dengan 3-in-1 ini, keimanan seorang muslim dijamin benar dan selamat di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari azab neraka. Ya, karena manhaj yang benar menjadikan orang berakidah benar. Kalau akidah benar apa? Selamat dari siksa neraka yang diakibatkan oleh apa? Kesalahan dalam berakidah. Akidah yang benar akan berbuah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia menjadikan apa? Selamatnya seseorang ya dari perbuatan dosa-dosa besar dan akhlak yang tercela. Ya kan? Nah, sehingga ketika 3-in-1 ini diterapkan pada diri seorang muslim, ya, manhaj yang benar, akidah yang lurus, akhlak yang mulia, maka dia selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang terpenting bagi kita. Ya, nanti akan kita coba sedikit ulas kembali ya berbagai macam dalil, berbagai macam fenomena seputar keterkaitan antara manhaj, akidah, dan akhlak. Ya, semua ini adalah hal yang penting yang harus dijadikan satu kesatuan, jangan kemudian dibeda-bedakan karena saling terhubung dengan sangat-sangat erat antara 3 unsur ini, 3 perkara ini. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mohon maaf kalau pada pertemuan pertama sempat terjadi error karena jaringan yang kurang bersahabat. Ya, semoga nanti pada talkshow berikutnya kita akan lebih bisa leluasa untuk membahas seputar ini, ya, seputar keterkaitan hubungan erat antara manhaj, akidah, dan akhlak seorang muslim yang menjadi 3-in-1 bagi keimanan seorang muslim. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.